Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok L akan mepresentasikan sebuah bisnis plan yang berjudul Cofarma. Sebelum kami melanjutkan, ada baiknya untuk mengenal personil kami, dimulai dari saya, Ibu Tuyawan Nugraha Suparta dengan NIM 11011841159. Selanjutnya, Selanjutnya ada Fredrik Christian Naik dengan NIM 11011805018. Ada Adiesta Indriani dengan NIM 1101181844412. Ada Julieta Suci Pertiwi dengan NIM 11011194267. Ada Andri Jeremy Manurung dengan NIM 11012201485. Dan yang terakhir ada Muhammad Lutfi Kurnia dengan NIM 11011774280. Baik, latar belakangi perancangan dari bisnis plan kami diawali dengan keberadaan pandemi COVID-19, di mana adanya pandemik ini membatasi pergerakan seseorang dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu kami pun terinspirasi untuk menciptakan sebuah pelayanan yang berbasis demand on call, sehingga para pengguna aplikasi kami tidak mengalami kesulitan dan tidak melakukan perjalanan jauh, sehingga dapat meminimalisasi terkena dari virus COVID-19. Maka dari itu kami menggagas suatu ide yang bernama Cofarma, yang merupakan suatu aplikasi yang dapat diunggah dengan layanan internet pada gawai masing-masing pengguna untuk memesan akses kesehatan seperti pelayanan swab PCR, swab antigen, swab rapid, dan juga suplemen-suplemen kesehatan yang dapat menunjang kesehatan pengguna serta fitur-fitur kesehatan lainnya yang dapat melindungi pengguna terkhusus dari COVID-19. Selain itu juga terdapat suplemen yang dapat dipesan dalam rangka untuk menjaga imun dan juga terdapat fitur konsultasi bersama dokter untuk mengecek kesehatan terkini. Selanjutnya, oke, untuk pengertian usaha dari kami, ini merupakan usaha yang dibuat di mana usaha ini bergerak pada bidang kesehatan, yakni merupakan pelayanan yang terfokus pada COVID-19 atau virus corona dan penyediaan jasa layanan kesehatan seperti rapid swab, swab PCR, dan juga antigen, serta layanan kesehatan berbasis on-call, berbasis real-time seperti doctor on demand, dan juga suplemen penunjang kesehatan lainnya untuk menjamin kesehatan pengguna. Untuk produk yang kami tawarkan ini merupakan jasa pelayanan kesehatan seperti swab antigen, swab PCR, dan juga rapid test on demand, serta suplemen kesehatan yang dapat menunjang kondisi seseorang. Di sisi lain, kami juga memberi pelayanan kesehatan berupa penyemprotan desinfektan dan juga layanan konsultasi dengan dokter. Nah, untuk keunggulan pelayanan dari ini adalah kami menyediakan harga yang lebih kompetitif dari pesaing lainnya, serta aplikasi yang dapat diakses secara daring, sehingga tidak memerlukan kontak langsung antara pengguna dengan pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu customer. Untuk customer yang menjadi target utama untuk produk vaksinasi kami adalah rentang usia 20 hingga 50 tahun. Faktor utamanya adalah pada usia 20 hingga 50 tahun merupakan usia produktif, dan pada usia produktif rata-rata masyarakat akan aktif berpergian maupun melakukan kegiatan di luar ruangan. Selain itu, tingkat pada usia ini kesadaran akan kesehatan yang dimiliki pun akan sudah cukup tinggi. Dan sedangkan untuk produk selain vaksin, yaitu berbagai tes COVID-19 maupun akomodasi kesehatan lainnya, tidak terkhususkan atau terbuka untuk umum. Selanjutnya, untuk market size trends-nya. Jadi dari hasil statistik yang telah kami dapatkan, diketahui bahwa jumlah masyarakat dengan usia produktif yang ada di Jawa Barat berkisar pada angka 70,68% atau kira-kira sebanyak 191 juta jiwa. Ini menandakan bahwa besarnya pasar yang bisa kita tawarkan, terutama di bidang vaksinasi yang menjadi target utama kami. Selain itu, dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan obat serta alat kesehatan, maka peluang untuk produk lain yang akan kami tawarkan akan semakin besar pula. Selanjutnya, untuk competition, beberapa pesaing dari model usaha yang akan kami buat memiliki beberapa kesamaan layanan. Yang pertama itu ceklab.id yang merupakan layanan swab test di rumah, dan yang kedua adalah Halodoc, di mana Halodoc memiliki layanan swab test di rumah serta menyediakan layanan untuk melakukan pembelian obat. Untuk sales projection,
Jadi bisa kita lihat pada chart atau pada tabel sini, pada penjualan 5 tahun yang akan kami proyeksikan yang sudah ada pada layar ini, untuk tahun pertama hingga tahun kelima terjadi peningkatan penjualan untuk seluruh produk yang kami tawarkan secara fluktuatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Development status untuk saat ini kesiapan sudah hampir sempurna. Untuk sumber daya yang kami miliki sudah cukup karena kami sudah bekerja sama dengan tenaga medis, laboratorium, dan apotek kimia farma untuk ketersediaan obat dan alat kesehatan. Keunggulan yang kami miliki dari usaha kami adalah kami selalu mengedepankan layanan pemeriksaan kesehatan real time, di mana kami membuka layanan 24 jam yang setiap sedia memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen, dan kami juga memberikan layanan penyemprotan disinfektan oleh pegawai kami sendiri. Lalu ada key partners. Mitra yang bekerja sama dengan kami adalah rumah sakit, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermina, laboratorium, kami bekerja sama dengan Laboratorium Prodia dan Prodia 24 jam, serta apotek, kami bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma. Dengan pengaruh keberhasilan usaha kami sangatlah bagus karena kami bekerja sama dengan rumah sakit, laboratorium, dan apotek ternama di Indonesia, sehingga kami selalu dapat memberikan yang terbaik untuk setiap customer. Production process. Proses yang akan nanti kami jalankan nantinya adalah pelayanan yang berbasis on-call dan penjualan via online, sehingga konsumen yang membutuhkan pengecekan kesehatan dapat langsung menelpon hotline yang tersedia. Dan untuk yang membutuhkan konsultasi dengan dokter atau yang ingin membeli obat dan layanan lainnya dapat membuka aplikasi kami yaitu Cofarma. Selanjutnya ada key activities. Target kami adanya konsumen yang membutuhkan layanan pengecekan kesehatan, target 10 orang di bulan pertama, adanya konsumen yang konsultasi dengan dokter, dengan target 15 orang pertama di bulan pertama, adanya konsumen yang membeli obat, target 20 orang di bulan pertama, adanya konsumen yang membeli alat kesehatan, target 5 orang di bulan pertama, dan adanya yang memesan jasa penyemprotan disinfektan di rumah, kantor, dan tempat lainnya, dengan target 7 tempat di bulan pertama. Lalu berikut adalah mockup aplikasi. Pertama, mockup aplikasi ini adalah layanan untuk customer untuk masuk di aplikasi kami, yaitu dengan login, bisa dengan Facebook dan Google. Selanjutnya, customer bisa sign up dengan mengisikan biodata diri mereka. Selanjutnya, customer bisa lanjut untuk memesan atau memilih layanan apa yang dibutuhkan oleh customer itu sendiri. Setelah itu, customer dapat langsung memesan apa yang dipesan oleh customer itu dan mengisi data diri pemesanan. Selanjutnya, ada expenses capital requirement. Di bulan pertama itu kami membutuhkan modal awal, di mana modal awal ini adalah penyewaan ruko bulanan biayanya 2 juta rupiah. Penyediaan mobil operasional, di sini kami membeli di awal dengan biaya 80 juta, dengan listrik bulanan 1 juta, wifi bulanan 500.000 rupiah, kebersihan bulanan 300.000 rupiah, loker 15 pintu 1 unit 6 juta rupiah, APD untuk pegawai 10 2 3 juta rupiah, alat pengecekan COVID-19 35 piece 3.500.000 dan alat disinfektan uap 4 unit 3.500.000 dan gaji karyawan 59 juta. Dan total tersebut adalah 1.158 juta. Selanjutnya ada organization chart dari perusahaan kami. Yang pertama ada general manager. General manager di perusahaan kami adalah Frederick Christian. Manajer logistik kami Muhammad Taufik Kurnia.
Manajer Keuangan Adista Indriani, Manajer Pemasaran I Putu Yawanugraha Suparta, Manajer Customer Care saya sendiri Julieta Suci Pratiwi, dan yang terakhir Manajer IT ada Andri Manurung. Personal job test yaitu yang pertama General Manager. General Manager adalah manajer yang memiliki semua tanggung jawab semua pejabat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajer logistik bertugas melakukan manajemen logistik yaitu mengurus sistem untuk mengawasi proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran strategis untuk material, bahan-bahan atau suku cadang, dan juga barang jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi yang terkait seperti perusahaan. Manajer keuangan bertugas mengatur segala bentuk keuangan seperti modal, keuntungan, kerugian, dan hal lainnya. Manajer pemasaran bertugas membuat perencanaan, pengarahan, dan atau memberikan koordinasi kebijakan maupun program terkait dengan pemasaran. Selanjutnya ada manajer customer care yang bertugas untuk melayani pertanyaan, saran, juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan konsumen. Yang terakhir ada manajer IT, mengontrol sistem keamanan, jaringan, menerapkan software baru, hardware, dan sistem data, serta memberikan bantuan teknis. Financing. Jadi, cara kami dalam merencanakan keuangan kami adalah, yang pertama kami akan menghitung biaya setup pada usaha kami, karena biaya setup awal akan mencakup biaya administrasi dan pemasaran awal, biaya pendaftaran, lisensi, dan legal lainnya, biaya peralatan dan kebutuhan aset, serta modal awal atau working capital. Kemudian yang kedua, membuat ramalan laporan laba rugi, karena kita bisa memprediksi apakah usaha kita akan laba atau rugi. Kemudian yang ketiga adalah membuat perkiraan arus kas sebuah bisnis baru sering membutuhkan uang tunai untuk membangun kapasitas yang diperlukan untuk melayani pelanggan. Aktivitas pendanaan dalam arus kas meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor atau kreditor. Kemudian yang keempat, yaitu membuat perkiraan neraca saldo setelah 12 bulan beroperasi berdasarkan perkiraan penjualan serta perkiraan biaya operasi. Perkiraan neraca saldo terdiri dari aset, saldo pinjaman, serta saldo modal. Dan yang terakhir adalah membuat BEP, bracket point, di mana ketika penjalanan usaha tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Dengan analisis titik imbas atau break-even point dapat diketahui waktu dan tingkat harga penjualan yang dilakukan. Tidak membuat rugi serta mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing tanpa melupakan laba yang diinginkan. Penawaran yang saya lakukan kepada investor adalah dengan meyakinkan investor untuk bergabung ke perusahaan saya dan memperkenalkan solusi utama dalam menghadapi kendala. Dan dilanjutkan dengan menekankan bahwa saya akan memberikan penawaran yang berbeda dan identifikasi elemen unik yang membedakan saya dari pesaing lainnya. Jika mengalami keuntungan, maka investor akan mendapatkan pendapatan lebih besar. Jika mengalami kerugian, maka akan mengurangi pengeluaran setiap tahun dan mencari klien lebih banyak lagi. Jumlah persenan yang akan kami bagikan antara kami dengan investor masing-masing 90% dan 10%. Uraian dari hasil keuntungan adalah total keuntungan bersih dikali persentase keuntungan dalam 5 tahun. Seperti 2.280.960.000 dikurang 912 juta dikali 90% yang menghasilkan 12.320.064.000. 2.280.960.000 dikurang 912 juta dikali 10% menghasilkan 716.385.000. Dari perhitungan tersebut, maka dapat dikalkulasikan bahwa dana yang akan kembali kepada investor adalah sebesar 716.385.000. Next. Cash flow. Seperti yang dilihat, cash flow yang kami ajukan dari tahun pertama tahun kelima. Tahun pertama pemasukan 1.100.000.000 dengan pengeluaran 1.016.000 dengan sisa saldo 84 juta. Untuk tahun kedua pemasukan 1.320.000.000, pengeluaran 912 juta dengan saldo 408 juta. Tahun ketiga pemasukan 1.584.000.000, pengeluaran 912 juta, saldo 672 juta. Pada tahun keempat pemasukan 1.900.800.000, pengeluaran 912 juta dengan saldo 988.800.000. Untuk tahun kelima pemasukan 2.280.960.000 dengan pengeluaran 912 juta dengan saldo 1.368.960.000. Next. Exit plan.
Kami akan melakukan evaluasi internal, lalu mengevaluasi kesalahan dan kerugian antara investor dengan perusahaan secara spesifik untuk diperbaiki dan memberikan regulasi yang sudah ada. Selanjutnya ada marketing plan. Sini kami menerapkan service qualified lead, di mana kita memberi orang untuk menjajal versi gratis atau fitur terbatas dari sebuah layanan. Lalu mereka tertarik untuk berlangganan produk dan membayar lebih agar mendapat fitur premium yang diinginkan. Meningkatkan konversi lead menjadi customer, pertama hal yang harus kita lakukan adalah membuat nilai produk dan layanan yang lebih baik dan produk-produk yang sudah ada lebih dulu dari produk kita, sehingga customer lebih yakin untuk menggunakan produk kita. Yang kedua, menciptakan urgensi di mana kita mengarahkan prospek kita untuk segera mengambil tindakan untuk melakukan pembelian dengan cara menciptakan urgensi, agar segera menggunakan produk atau layanan yang kita miliki. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan prospek, di mana dengan meningkatkan hubungan dengan prospek dan bisa memiliki potensi yang lebih baik untuk meningkatkan konversi. Selanjutnya ada advertising and promotion. Cara kami mempromosikan usaha kami adalah dengan menggunakan interaksi sosial media, karena sosial media sangat penting, terutama pada zaman milenial saat ini. Kami akan mempromosikan produk kami dengan iklan yang singkat, menarik dan padat, sehingga bisa lebih menarik perhatian orang-orang. Selain itu, kami juga melibatkan influencer yang dekat dengan target konsumen. Dan yang terakhir adalah how I plan to take advantage of competitors' weak point. Yang kami lihat dari kompetitor kami, kebanyakan tidak memiliki ruangan atau tempat secara langsung, dan memiliki kelemahan yang lainnya, seperti memiliki harga yang tidak menentu, tidak menyediakan atau menjual alat-alat kesehatan, dan yang paling pentingnya lagi, tidak ada memberikan layanan selama 24 jam. Teman-teman semua, itu tadi merupakan presentasi dari Business Plan Cofarma. Semoga bisnis plan ini dapat direalisasikan dengan nyata. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.